Apakah setiap kali makan, Anda sudah memenuhi pola makan yang seimbang? Atau hanya asal mengkonsumsi karbohidrat, protein, atau lemak saja? Apakah Anda juga sudah melakukan aktivitas fisik yang cukup? Jika Anda merupakan orang yang belum memenuhi pola makan yang seimbang, disertai aktivitas fisik yang kurang, mungkin Anda akan beresiko obesitas di kemudian hari. Obesitas adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak secara berlebihan yang disebabkan karena energi yang masuk tidak sesuai dengan pengeluarannya. Obesitas merupakan masalah yang harus diketahui oleh masyarakat karena berdampak negatif terhadap kesehatan. Yuk kita simak info menarik terkait obesitas. Obesitas atau tidaknya seseorang dapat diketahui dengan menghitung indeks massa tubuh atau IMT. Indeks massa tubuh sendiri didapatkan dari berat badan dalam satuan kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam satuan meter yang dipangkat 2. Apabila hasil yang didapat lebih atau sama dengan 27 kg per meter kuadrat, maka status gizi seseorang termasuk dalam kategori obesitas. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar Indonesia, prevalensi obesitas di Indonesia mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat pada tahun 2013. Prevalensi obesitas mencapai 15,4%. Obesitas disebabkan oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri, yaitu pola hidup yang kurang baik. Contohnya, masyarakat yang menganut budaya malas bergerak serta diikuti pola makan yang kurang baik. Salah satu penyebab kasus dari obesitas dewasa ini adalah kebiasaan dari makan yang berlebihan dan eating out, yaitu makan di luar rumah. Kebiasaan makan di luar rumah dikaitkan dengan obesitas karena makanan yang dijual cenderung memiliki kandungan energi yang tinggi yang berasal dari lemak dan gula, serta cenderung mengandung rendah serat, contohnya pada makanan cepat saji atau junk food. Faktor lain dari meningkatnya angka obesitas di masyarakat yaitu kebiasaan makan di larut malam. Selain karena pemilihan makanan yang biasanya tinggi akan kalori, energi dari makanan yang dikonsumsi akan tersimpan dalam bentuk lemak karena tidak dibakar dengan aktivitas fisik seperti olahraga. Apabila terjadi terus-menerus, maka lemak tersebut akan menumpuk sehingga menyebabkan naiknya berat badan seseorang. Kebiasaan lain yang dapat meningkatkan resiko obesitas yaitu stres, kurangnya waktu tidur, dan kurangnya aktivitas. Kurangnya aktivitas fisik ini akan menyebabkan energi yang tidak digunakan akan tersimpan dalam tubuh dalam bentuk lemak. Kurangnya aktivitas fisik juga dapat disebabkan karena fasilitas lingkungan yang kurang mendukung serta memadai dan sulit dijangkau. Begitu juga dengan pemilik kendaraan. Orang akan memilih menggunakan kendaraan daripada berjalan kaki ke suatu tempat walaupun jaraknya tidak terlalu jauh. Ayo ke Burjo, ayo. Obesitas berdampak pada kesehatan penderitanya, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak penyakit berbahaya akan mengancam seperti stroke, penyakit jantung koroner, diabetes,
hipertensi, kanker, sesak nafas, dan gagal ginjal. Lalu, bagaimana cara mengatasi obesitas? Pertama, diawali dengan pengaturan pola makan yang sehat dan seimbang. Konsumsi makanan yang tinggi serat dan kaya vitamin seperti sayuran dan buah-buahan. Jadikan buah-buahan utuh sebagai camilan, serta menghindari makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi garam. Tidak makan dengan berlebihan. Makanan sebaiknya tidak diolah dengan digoreng. Hindari makan berlemak dan bersantan kental. Kedua, tidur yang teratur dengan minimal 7 jam sehari dan berkualitas. Dan yang ketiga, lanjutkan dengan pembiasaan bergerak aktif dan rutin berolahraga, terutama olahraga yang bersifat aerobik seperti berlari, bersepeda, berenang, dengan frekuensi minimal 3 kali seminggu, serta durasi minimal 30 menit setiap latihan. Lalu, bagaimana cara melakukan olahraga yang efektif untuk menurunkan dan menstabilkan berat badan? Yang pertama, kita bisa melakukan olahraga aerobik, contohnya berjalan dan jogging. Dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 30-60 menit, dan jangan lupa untuk istirahat 30 detik setiap 10 menit. Olahraga berikutnya adalah latihan penguatan otot dengan frekuensi 3 kali seminggu dan dengan pengulangan 10-15 kali pada setiap gerakannya. Contohnya adalah squat, pelang atas dan bawah, kemudian menekuk lutut. Terakhir adalah stretching atau peregangan otot yang biasa dilakukan dengan mempertahankan posisi latihan fleksibilitas selama 8-10 detik. Contohnya, peregangan otot tricep, peregangan bahu, peregangan otot antar tulang rusuk, duduk memutar, dan peregangan otot paha bagian depan. Perlu kita ketahui, kondisi psikologis yang buruk juga dapat memicu terjadinya obesitas. Gangguan psikologis seperti stres dan cemas sering dialami oleh orang dengan obesitas yang disebabkan oleh perlakuan body shaming atau ejekan dari orang lain yang sering mereka dapatkan. Karenanya, penting untuk memperhatikan kestabilan psikologis dengan cara melakukan yoga dan teknik relaksasi seperti terapi musik, nafas dalam, dan relaksasi aromaterapi. Bagaimana sih pola makan yang baik untuk obesitas? Nah, kita perlu menerapkan prinsip isi piringku. 2/3 dari setengah piring berasal dari makanan pokok. Makanan pokok merupakan makanan yang berasal dari sumber karbohidrat, seperti nasi, mie, roti, tepung-tepungan, singkong, jagung, gandum, dan lain-lain. 1/3 dari setengah piring berasal dari lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani berasal dari ikan, telur, dan produk daging, seperti daging ayam dan daging sapi. Sedangkan lauk nabati berasal dari tahu, tempe, dan produk kacang-kacangan lainnya. 1/3 dari setengah piring berasal dari buah-buahan. Buah harus beragam juga ya, tidak harus mahal, tetapi beragam, seperti pepaya, jambu, pisang, apel, melon, dan stroberi. 2/3 dari setengah piring berasal dari sayuran. Sayur juga harus beragam, berasal dari bayam, wortel, kangkung, tomat, terong, dan lainnya. Oh iya, jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari. Nah, itu tadi tips menarik tentang obesitas.
Harapannya kita semua dapat menjaga diri kita supaya terhindar dari obesitas yang merupakan awal dari timbulnya penyakit berbahaya lainnya. Kami, selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, kelompok kuliah kerja nyata 26, mengajak saudara semuanya untuk menghindari obesitas dengan cara jangan makan secara berlebihan. Karena hal ini sudah tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kepada manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, baik itu mengkonsumsi makan, minum, maupun menggunakan pakaian yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena hal tersebut senada dengan gizi yang ada dalam makanan. Apabila mengkonsumsi gizi secara berlebihan dapat menyebabkan kegemukan dan juga obesitas.